Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anisya Rizky Pradani dengan NIM 12070600009 dari kelas Agroteknologi 4A. Oh iya teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang budidaya padi Ciherang. Simak pembahasannya ya. Padi Ciherang merupakan jenis padi hasil dari persilangan antara varietas unggul padi lokal yang bertujuan menghasilkan varietas padi unggulan, yakni berasal dari persilangan padi IR 18349 dengan IR 19661. Keunggulan padi Ciherang antara lain yang pertama memiliki produktivitas hasil mencapai 5-8,5 ton per hektar. Yang kedua, umur tanamannya juga relatif singkat, yaitu 116-125 hari. Nah, yang ketiga, padi Ciherang juga tahan terhadap hama dan penyakit berbahaya tanaman padi, seperti hama wereng coklat, biotip 2 dan 3, dan penyakit hawar daun bakteri strain 3. Nah, tekstur nasi yang dihasilkan juga lebih pulen serta wangi. Dan tidak kalah pentingnya, harga benih padi terjangkau dan benih padi Ciherang juga masih bisa digunakan sebagai bahan tanam kembali. Selanjutnya, syarat tumbuh padi Ciherang. Untuk tumbuh optimal, tanaman padi ini memerlukan kesesuaian tumbuh antara lain. Yang pertama, beriklim tropis dan subtropis. Yang kedua, intensitas rata-rata curah hujan 1.500-2.000 mm per tahun dengan ketinggian optimal mencapai 0-1.500 mdpl dan temperatur optimal mencapai 22-27 derajat Celcius dan memiliki derajat keasaman tanah mulai dari 4-7. Selanjutnya, tahapan budidaya padi Ciherang. Nah, tahap pertama ada persemaian. Tahap persemaian ini, padi dapat dimulai dengan cara memasukkan benih ke dalam karung goni. Dilanjutkan perendaman kurang lebih 1 malam. Cara ini bertujuan mendapatkan benih padi tumbuh dengan seragam. Nah, persemaian dikatakan selesai bila benih padi mencapai ketinggian 5 cm dan siap untuk dipindahkan dan ditanam ketika memasuki umur 21-25 hari. Langkah kedua, pengolahan lahan. Permukaan tanah diratakan dengan menghancurkan gumpalan tanam dengan cara menggaruk. Nah, kemudian membersihkan lahan dari bunga dan memperbaiki pematang serta saluran air atau drainase. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembajakan tanah sebanyak 2 kali pada kedalaman 25-30 cm. Langkah selanjutnya, penanaman padi. Penanaman padi dilakukan saat bibit telah berumur 21-25 hari dan ditanam dengan jarak tanam 20 x 20 cm atau 25 x 25 cm. Langkah ketiga, penyiangan. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput sebanyak 2 kali pada saat tanaman berumur 3 dan 6 minggu. Penyiangan dilakukan dengan alat cangkul kecil. Langkah keempat, pengairan. Pengairan sendiri dilakukan setelah penanaman dengan ketentuan jumlah air harus bisa menggenangi sawah secara merata. Langkah kelima, pemupukan. Pemupukan diberikan pada saat umur tanaman memasuki 3-4 minggu dan 6-8 minggu. Nah, pupuk yang diberikan ini yaitu pupuk urea, P36, dan KCl. Langkah keenam, penyemprotan pestisida. Penyemprotan dilakukan jika intensitas serangan hama dan penyakit telah melewati batas ambang ekonomis. Biasanya dilakukan pada saat umur tanaman 1-2 minggu. Langkah ketujuh, panen. Panen siap dilakukan ketika bulir padi hampir keseluruhan telah menguning atau berumur 33-36 hari setelah padi berbunga. Cara panen biasanya dilakukan secara manual atau dengan menggunakan mesin, yaitu dengan memotong pangkal batang. Langkah terakhir, pasca panen. Pasca panen dilakukan dengan kegiatan perontokan bulir padi. Setelah bulir padi rontok, selanjutnya bulir padi dapat dijemur selama 3-4 hari sampai benar-benar kering. Setelah kering, bulir padi dapat disimpan di tempat yang kering. Sedikit informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.